Ya, sebelum kelas dimulai, nanti kalau misalnya bertanya dan lain-lain, suaranya yang keras ya. Kemudian suara saya sudah cukup keras terdengar. Ya. Kemudian itu ada gunting, kemudian juga tisu, tolong disingkirkan dulu supaya tidak mengganggu. Iya, terima kasih. Ada yang melihat spidol? Oh ya, spidolnya ini di atas. Untuk pointernya ini kelihatan ya, merahnya. Cuma latar belakangnya merah juga. Oke, baiklah. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk presensi, ada yang tidak masuk? Tidak masuk satu. Ya. Siapa? Erwando. Oke. Ya, kali ini kita kembali di kelas teknisi refrigerasi. Kemarin sudah bersama Pak Dwi Sulistyo dan hari ini bersama saya. Karena itu saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agustianto. Saya lahir tahun 1976. Rumah saya di Wonosobo. Kemudian untuk selengkapnya, baik nomor HP juga akun medsos dan lain-lain ada di layar, nanti bisa dicatat atau diingat-ingat saja. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari dalam pelatihan teknisi AC ini, yaitu tentang alat-alat yang diperlukan ketika kita mau memasang AC. Nah, ketika AC-nya sudah terpasang, maka sebelum diisi gas refrigeran atau bahasa awamnya itu freon, itu perlu divakum atau dievakuasi udaranya terlebih dahulu dari dalam pipa. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menyiapkan pekerjaan evakuasi. Jadi, evakuasi adalah proses menghilangkan udara dari dalam pipa AC, pipa sistem freonnya, supaya nanti freonnya yang masuk 100% murni freon. Ini udaranya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Anda harus tahu peralatan-peralatan di dalam pekerjaan evakuasi ini atau pemvakuman ini. Ya, nantinya setelah Anda mempelajari atau setelah pertemuan ini mempelajari tentang menyiapkan pekerjaan evakuasi itu, diharapkan Anda nanti akan mampu menyebutkan jenis-jenis peralatannya, kemudian menyebutkan fungsi-fungsinya. Kemudian nanti juga ada sedikit demonstrasi tentang bagaimana cara memasang salah satu dari peralatan tersebut. Nah, manfaatnya ketika Anda sudah mampu menyiapkan pekerjaan evakuasi ini, nanti ketika Anda memasang AC di lapangan, Anda sudah tidak bingung lagi. Jadi ketika misalnya rekan Anda meminta bantuan untuk mengambilkan pompa vakum, mengambilkan alat A, mengambilkan alat B, terutama yang kaitannya dengan pekerjaan evakuasi ini, Anda sudah bisa langsung tahu kemudian diambilkan, sehingga
tidak banyak waktu terbuang untuk memasang AC di suatu lokasi. Nah, nanti kalau masang AC satu buah butuh waktu 1 hari, ya rugi nanti kalau Anda misalnya buka usaha servis AC. Pengertian evakuasi itu adalah menyedot atau meniadakan udara dari dalam pipa AC atau pipa refrigeran agar refrigeran yang beredar nanti benar-benar 100% murni. Kemudian untuk jenis-jenis peralatannya yaitu namanya manifold gauge dan pompa vakum, hanya 2 ini. Ini diperhatikan tulisannya seperti ini, membacanya manifold gauge, kemudian satunya pompa vakum. Bendanya seperti apa? Kita lihat pada tayangan berikut. Nah, inilah yang disebut dengan manifold gauge. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan alat aslinya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti bisa mencoba salah satu ke depan untuk mencoba memegang dan juga memasang selangnya ini sebagai bagian dari mempersiapkan pekerjaan evakuasi. Yang berikutnya yaitu yang disebut dengan pompa vakum. Nah, ini kalau misalnya Anda biasa mendengar istilah pompa, itu kan biasanya fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam satu ruang tertentu. Misalnya Anda punya sepeda motor, bannya gembes atau bocor atau udaranya di dalam ban berkurang, kemudian Anda pompa. Nah, itu adalah memasukkan udara ke dalam ban. Nah, kalau pompa vakum itu sebaliknya, justru menyedot udara dari dalam suatu ruang tertentu. Nah, jadi kalau pompa yang biasa itu memasukkan udara, kalau pompa vakum itu fungsinya untuk menyedot udara dari suatu ruang tertentu. Nah, dalam hal ini adalah ruangan ya pipa atau pemipaan sistem refrigerasi atau alat pendingin. Bisa AC, bisa kulkas. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Cara kerja freon itu gimana Pak? Cara kerja freon. Oke, pertanyaan bagus. Meskipun itu masih akan di materi pertemuan yang ke-10 nanti. Freon itu bisa menghasilkan dingin karena pertama ditekan, kemudian melewati sebuah celah atau pipa yang sangat kecil, kemudian disemburkan menjadi titik-titik air seperti kabut di pagi hari itu. Nah, proses dari cair menjadi kabut itulah kemudian secara fisik atau fisika akan menyebabkan temperatur atau suhu di sekitarnya menjadi turun ekstrim sampai bisa minus 40 derajat Celcius. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh kita kondisi suhu dingin itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar skema pemvakuman. Jadi tadi sudah mengenal bendanya atau alatnya, pompa vakum, kemudian manifold. Nanti di manifold ada selang biru, kuning, merah. Maka yang dipasang di AC adalah yang biru. Kemudian yang kuning ini nanti kita pasangkan ke pompa vakum. Nanti bisa kita coba. Nah, untuk mencoba memasang itu nanti kita praktekkan saja cara memasang drat ulir penghubung selang ini, karena ini penting, karena itu harus benar-benar rapat supaya nanti pas di vakum tidak ada udara yang masuk dari celah-celah ketika dratnya kita masangnya kurang kencang. Nah, ini faktor kunci atau yang pokok itu
itu di sini. Jadi meskipun kelihatannya sepele hanya memasang drat, tapi harus kencang. Ya, jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini yaitu alat utama yang perlu disiapkan dalam proses evakuasi adalah manifold gauge dan pompa vakum. Ya, kita coba untuk mengingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan. Coba sebutkan alat atau jenis peralatan untuk melakukan pekerjaan evakuasi. Tunjuk tangan. Ya, silakan. Pertama manifold gauge sama pompa vakum. Manifold gauge sama pompa vakum. Ya, betul sekali. Ada pendapat yang lain? Betul ya? Betul. Oke. Berikutnya. Coba sebutkan yang pertama dulu. Fungsi dari manifold gauge. Silahkan tunjuk jari. Ya, silahkan. Mengukur itu Pak, Mengukur apa? udara yang vakum. Udara yang telah divakum. Ada pendapat lain? Belum ada? Ya, sudah benar, hanya kurang tepat sedikit saja. Mengukur kevakuman. Nah, jadi udara vakumnya seberapa itu juga sama dengan udara yang ditekan. Misalnya sepeda motor rodanya itu roda depan 29 psi, yang belakang 33 psi. Demikian juga dengan kevakuman, itu ada ukurannya dalam satuan yang lain. Yang berikutnya, sebutkan fungsi dari pompa vakum. Tunjuk jari. Ya, silakan. Pompa vakum ya, memvakum Pak. Pompa vakum memvakum, ya betul. Ada pendapat lain? Tidak Pak. Tidak. Ya, untuk menguji seberapa paham Anda dengan apa yang sudah disampaikan pada hari ini, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Alat tulisnya disiapkan. Sebelum dikerjakan, nama dan juga alamat bisa dituliskan, nomor absen juga. Kemudian petunjuk soal pada bagian 1 itu menyilang pada huruf jawaban yang dianggap benar. Ada 3 pilihan di situ, yaitu A, B, C. Kemudian untuk yang petunjuk soal kedua itu adalah soal esai. Anda tulis jawaban yang benar. Cukup jelas? Jelas. Bisa dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Tidak di sini aja.
Ya, dari beberapa jawaban ini sekilas saya lihat sudah betul ya, rata-rata 90% sudah benar semua. Berarti ini Anda sudah mampu memahami materi pada hari ini. Berikutnya yaitu nanti sampai di rumah Anda diminta untuk mengerjakan soal secara online dengan mengetikkan bit.ly /soal tugas rumah. Bisa dicatat. Kemudian nanti maksimal dikerjakan pukul 8 pagi besok sudah harus dikerjakan. Sebelum diakhiri, untuk peralatan dan juga kertas yang tadi mungkin dipakai untuk coret-coret bisa dibenahi dulu atau dibersihkan dulu. Dan juga jangan lupa nanti kardus untuk makan siang itu dibuang di tempat sampah semuanya. Kita akhiri pertemuan ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.